الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah dan anggota PGRI dimanapun berada, kita patut bersyukur karena Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang di dalamnya terdapat pendidikan terbesar bagi jiwa manusia, yaitu pendidikan mengendalikan hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan Allah, musuh terbesar manusia bukanlah setan, melainkan hawa nafsunya sendiri. Setan hanya menggoda, tetapi nafsulah yang menurutinya. Karena itu Allah menjadikan puasa sebagai sarana menundukkan hawa nafsu. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan puasa adalah takwa. Takwa adalah kemampuan berkata tidak pada hawa nafsu. Orang bertakwa bukanlah orang yang tidak punya keinginan, tetapi yang mampu mengendalikan keinginannya itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam diri manusia terdapat kecenderungan yang selalu mengajak kepada kesenangan dunia. Al-Quran menyebutnya nafsu ammarah. Karena itulah Ramadan hadir sebagai madrasah rohani. Kita dilatih menahan hal yang halal untuk dimakan dan diminum pada siang hari, agar kita mampu menahan yang haram sepanjang hidup. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Asyamu junnah, yang artinya puasa itu perisai. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mencacinya, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa inti puasa adalah menahan amarah dan ego. Orang yang benar puasanya akan lebih sabar, bukan malah sebaliknya lebih pemarah. Hadirin yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat indah dari salah satu sahabat Rasulullah yang paling berhasil menundukkan hawa nafsunya, yaitu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Umar berkeliling kota Madinah untuk melihat keadaan rakyatnya. Beliau kemudian mendengar suara tangisan anak-anak dari sebuah rumah. Umar kemudian mendekat dan melihat seorang ibu sedang memasak sesuatu di atas tungku, sementara anak-anaknya menangis kelaparan. Umar bertanya, "Wahai ibu, mengapa anak-anakmu menangis?" Kemudian ibu itu menjawab, "Mereka lapar, wahai hamba Allah." Umar bertanya lagi, "Apa yang kau masak?" Ibu itu berkata, "Hanya air dan batu. Aku pura-pura memasak agar mereka tenang dan tertidur karena lelah menangis." Mendengar itu Umar menangis.
Ia kemudian kembali ke Baitul Mal, memikul sendiri karung gandum di punggungnya. Pembantunya berkata, "Biarkan aku yang membawa, wahai Amirul Mukminin." Umar menjawab, "Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?" Kemudian Umar membawa sendiri gandum itu, seraya memasak untuk keluarga tersebut, dan menunggu hingga anak-anak itu tertawa kenyang. Barulah setelah itu beliau pergi. Apa pelajaran dari kisah ini? Ini adalah bukti pengendalian nafsu yang luar biasa. Nafsu kekuasaan ditundukkan menjadi kerendahan hati. Nafsu kenyamanan ditundukkan menjadi pengorbanan. Nafsu makan ditundukkan menjadi empati. Inilah hasil pendidikan Ramadan yang sebenarnya, yaitu hati yang lembut dan jiwa yang peduli. Ramadan melatih kita mengendalikan beberapa bentuk hawa nafsu yang utama, yaitu yang pertama, nafsu makan. Rasulullah bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Puasa mengajarkan kesederhanaan. Namun sering kita lihat saat berbuka puasa justru berlebihan. Ini merupakan tanda hawa nafsunya belum kalah. Kemudian yang kedua, nafsu amarah. Banyak orang tetap marah saat puasa. Padahal Rasulullah bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, puasa tanpa pengendalian emosi akan kehilangan makna. Kemudian yang ketiga, nafsu lisan. Riba, fitnah, hinaan, semua berasal dari lisan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, nafsu pandangan. Di zaman sekarang, mata mudah melihat yang haram. Puasa seharusnya juga dapat menahan mata dan hati. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa cara agar kita berhasil menundukkan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Yang pertama, tazkiyatun nafs, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan zikir. Hati yang dekat dengan Allah akan kuat melawan hawa nafsu. Yang kedua, menjaga pandangan, yaitu dengan cara menahan diri dari hal yang haram, seperti pandangan yang bukan mahram. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Dengan bersedekah dapat mematikan nafsu cinta dunia. Kemudian yang keempat, mengingat kematian dan akhirat. Kesadaran akhirat akan melemahkan hawa nafsu dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah latihan 1 bulan untuk 11 bulan berikutnya. Jika kita mampu mengendalikan nafsu di bulan ini, maka setelah Ramadan berlalu, kita akan menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih lembut, dan lebih bertakwa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari memetik mangga, disimpan rapi di dalam lemari. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan nafsu dalam diri. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.